Asia sampai Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Ya, mantaplah segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa? Kita percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sendiri menolong kita untuk mengambil keputusan yang terbaik agar kita memperoleh hidup yang kekal itu. Karena hidup yang kekal only in Jesus. Haleluya. Jesus is alive. Dia tidak mati walaupun 3 hari 3 malam ada di perut bumi. Tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dalam kemanusiaannya dia mati. Dalam ketuhanannya dia tidak pernah mati. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, percaya pada Yesus. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, biarlah kitab suci ini mengajarkan kami dan kami lakukan dalam apa yang diajarkan oleh kitab suci dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Galatia 3 ayat 8, 21, 22. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, oleh segala bangsa akan diberkati. 21, 22. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Haleluya. Wah, puji Tuhan. Dan saya hanya memberikan judul yang simpel, kitab suci. Kitab suci yang kita baca barusan dalam khususnya dalam 3 ayat yang saya katakan tadi, menyatakan kepada kita bahwa kita telah dicengkram dosa. Jadi manusia itu berada dalam cengkraman dosa. Dan karena kita diperangkap oleh dosa, setan, dan hawa nafsu yang ada dalam kehidupan kita. Belum lagi ditambah keinginan daging. Belum lagi ditambah keangkuhan hidup. Belum lagi ditambah dengan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Rencana-rencana jahat. Mata jahat. Dan lain sebagainya. Ya, macam-macam lah itu yang bisa digerakkan oleh setan. Ya, setan itu kan kerjanya memang untuk membuat kita melawan Tuhan, melawan kebenaran firman Allah, supaya kita tidak percaya kitab suci yang mengatakan demikian. Ya. Dan kemudian kita lihat, kita dipukul jatuh oleh karena kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Setan itu gitu. Oh, kamu kan begini. Sebagai orang percaya, kita tentu sudah tahu itu apa dosa masa lampau. Yang kadangkala itu membuat kita tidak bisa move on. Tapi saya mau katakan, itu hanya strategi setan. Dan saya akan katakan nanti bagaimana kita bisa lepas dari situ. Dan kemudian,
Bukan karena saya mengatakan Tuhan, dan saya sudah mengalaminya. Dan kalau engkau lakukan, dan engkau akan mendapatkan pembebasan dari Tuhan secara utuh. Walaupun kita diperangkap, kita bisa lepas. Ya, yang kedua kata firman Allah, yang selanjutnya, kita dicekik oleh keinginan-keinginan kita sendiri, ya. Mau ini, mau itu, mau kaya, lalu mencopet atau mencuri atau membunuh. Saya masih ingat di Surabaya bagaimana orang kaya raya mempunyai rumah 3 lantai yang begitu besar. Pekerjaannya adalah merampok emas di Surabaya, dan sepandai-pandainya itu upaya melompat 1 kali terjatuh juga. Dan puluhan tahun dia bisa bebas untuk mencuri. Dia sebagai pencuri emas di Surabaya, dan dia berhasil berapa kali melakukan itu dan tidak tanggung-tanggung. Seberapa banyak emas yang ada di situ, segitu banyaklah yang akan dibawanya. Dan dia suka berbagi, dia suka beramal, dia suka memberikan sesuatu. Tapi seperti saya katakan, sepintar-pintarnya tupai melompat, 1 kali akan jatuh dan tertangkaplah orang itu. Dan di Sidoarjo itu rumahnya begitu besar, pada akhirnya saya tidak tahu bagaimana ujungnya, tetapi rumah yang besar itu bukan hasil dari kerja kerasnya, tapi adalah dari hasil pencurian. Dan ada banyak orang-orang pegawai negeri korup, rumah begitu besar, hebat. Kalau dihitung secara gaji nggak mungkin. Tapi karena adanya ya biaya-biaya lain. Dulu kan kita, sekarang ini saja sudah agak masih ada, tapi sudah tidak semasif masa lampau. Mau ini duit, mau ini duit, mau itu. Urus surat saja, duit. Janganlah dulu hal-hal yang sulit. Minta surat keterangan, duit. Duit. Supaya ada pelicin, pelancar. Walaupun sekarang paradigmanya sudah mulai berubah, ya. Tapi masih banyak kita lihat bagaimana koruptor mengambil uang negara untuk kepentingan dirinya, hanya untuk memperkaya diri mereka supaya mereka dibilang hebat. Kau mungkin hebat dalam dunia ini, tapi saya mengatakan saya sedih, saya menangis kepada orang-orang yang kedapatan korup, dan saya juga menangis kepada orang-orang yang belum ketangkap itu. Kenapa? Buat apa korup hanya untuk memuaskan daging ini? Itu namanya sudah dicengkram oleh dosa, oleh keinginan-keinginannya. Bagaimana ya? Dicekik ya supaya mati pelan-pelan. Lalu kemudian dosa itu juga, kita adalah orang yang ditawan oleh dosa dan pelanggaran kita. Dosa-dosa kecil, nggak apa-apa lah. Tapi saya mau katakan, dosa sekecil apapun, pelanggaran tetaplah pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan dosa upahnya maut. Alkitab katakan kita sudah jatuh, fall short of the glory of God, jatuh dari kemuliaan Allah itu sendiri. Kita tidak lagi serupa dengan itu, sebabnya Yesus datang kepada engkau. Yang kedua kata firman Allah, kita adalah tawanan dosa. Bayangkan kalau kita ditawan oleh dosa, penggeraknya itu setan, yang mendakwa kita itu setan. Wah, bagaimana kita mau bebas? Ya karena Alkitab katakan bahwa siang malam mereka mendakwa orang-orang yang percaya kepada dia, yang belum bisa move on, yang belum tahu, ya, betapa powerfulnya mereka sebagai orang-orang yang percaya. Kalau mereka percaya pada Yesus itu dengan sungguh-sungguh, mereka akan menikmati kuasa kebangkitan, kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, status dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Wow, bukan kata teman saya, wow itu waktu adalah uang. Apa? Waktu adalah wow, ya, waktu adalah uang. Sumut katanya, sumut itu semua urusan
sumut mengenai uang tunai. Jadi semua urusan harus membayar dengan uang tunai. Oh, jangan ya. Kita bukan orang-orang yang membengkokkan jalan-jalan yang lurus, tapi kita meluruskan jalan-jalan yang bengkok oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus. Kita tidak mau ditawan oleh dosa. Nah, yang ketiga ini, Alkitab juga mengatakan, atau Kitab Suci mengatakan, Allah menyediakan sebuah jalan agar kita bisa terlepas atau terbebas dari dosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya, maka kita akan terbebas. Dan sebagaimana tadi bahwa orang-orang beriman itu, kan orang-orang beriman itu akan mendapatkan berkat dari Abraham, dari Yesus. Karena apa? Kita percaya kepada kebenaran firman. Kita bukan lagi tawanan dosa, kita bukan lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita hidup karena Tuhan, hidup karena iman kepada Allah. Alkitab mengatakan kau sudah bebas dari dosa kalau engkau percaya. Percaya. Jangan biarkan si setan itu mendakwa engkau. Jangan biarkan setan itu menuduh engkau. Tapi lakukan kebenaran firman Allah dalam hidupmu. Sehingga kitab suci yang kau dengarkan hari ini untuk membebaskan engkau dari segala dosa dan pelanggaran, dari segala cengkraman, dari cekikan si setan untuk engkau mati. Dengar, percaya kepada Yesus dan lakukan kehendaknya, engkau akan diselamatkan. Dan Dia memberikan kuasa Roh Kudus itu bagi kita. Wow, kan hebat kan? Itu sebabnya Tuhan itu sangat luar biasa. Dan saya berharap kita bukan orang-orang yang percaya apa yang dikatakan oleh dunia ini, tapi kita percaya apa yang dikatakan kitab suci kita. Kita percaya apapun, mungkin ada orang-orang diselewengkan karena orang-orang di sana, di luar sana, ya, melihat Alkitab itu kadangkala ya ayat by ayat. Mereka tidak apa itu istilahnya, melihat secara keseluruhan dari firman Allah itu. Total scripture. Jadi kita harus melihat utuh seluruh kitab itu supaya kita dapat mendalami kebenaran-kebenaran di dalam firman Allah. Walaupun kadangkala kita harus mengambil ayat demi ayat, tetapi pemikiran dan pola pikir kita adalah melihat secara keseluruhan daripada firman Allah itu. Itu sebabnya kita perlu berpikir secara konseptual. Kita perlu berpikir sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan, supaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, ya kita percaya pada firman itu. Karena firman itu yang membebaskan. Bahkan Allah dalam Petrus dikatakan bahwa firman itu yang menjadikan langit dan bumi, firman itu yang menghukum. Bayangkan aja, masa Nuh nanti dengan api, itu melalui firman. Kau diselamatkan juga oleh karena firman. Jadi firman yang ada dalam kitab suci ini, percayai dengan utuh dalam hatimu, supaya engkau menerima dampak yang sangat luar biasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk terus percaya pada firman-Mu dan percaya pada kitab suci ini. Terima kasih. Dan kami dapat menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Bapa kami, oleh Yesus, oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalau engkau sakit, saya mau berkata kepadamu, Alkitab sudah mengatakan, kalau engkau percaya, engkau bisa disembuhkan. Saat ini juga kalau engkau percaya, angkat tanganmu dan taruhkan di tempat yang sakit. Dalam nama Yesus, segala satu atau tangan kiri di tempat yang sakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Hancurkan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus menolong mereka untuk beriman kepadamu. Dan kuasa Yesus Kristus menjamah mereka, mujizat menjamah mereka. Dan engkau katakan saja sepatah kata kepada sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, dengarlah firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau mengasihi dan mengenal nama Tuhan, Alkitab mengatakan ketika engkau berdoa, Dia akan menjawab. Dan ketika engkau dalam penderitaan, Dia akan menyertai engkau. Dan yang jelas Dia akan menjawab engkau sebagaimana Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16.
Dan dia juga berkata dalam Mazmur 50, berserulah kepadaku. 50 ayat 15. Berserulah pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Doa dan harapan saya, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya mereka adalah orang-orang yang memuliakan engkau, karena Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, mengeluarkan mereka dari segala kesulitan dan penderitaan mereka, karena kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan selalu percaya pada firman Allah, kitab suci. Kalau dia mengatakan engkau diselamatkan, percayai. Melalui Yesus Kristus engkau diselamatkan, percayai. Baca kitab suci, baca tiap-tiap hari, selidiki firman Allah, dan supaya engkau bergairah terus di dalam dia dan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati, dan kita mau istirahat. Dan saya mau katakan malam ini, biarlah kita terus, ketika kita sudah mendengarkan firman Allah, mari kita terus membaca firman Allah. Dan sebelum kita tidur, tetaplah berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Mantap, mantap, mantap! Dan deep sleep-nya bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.